Halo teman-teman, jumpa lagi di video review novel. Kali ini aku mau review 5 judul novel yang akhir-akhir ini aku selesai baca ya. 5 judul itu adalah 2 ebook dan juga 3 novel fisik ya teman-teman. Memang nggak banyak, jadi akhir-akhir ini aku agak sibuk, jadi waktu untuk membaca pun terbatas begitu. Langsung aja, yang pertama adalah novel yang berjudul What Moved the Dead, karya T. Kingfisher ya teman-teman. Inti ceritanya adalah tentang Easton, seorang mantan tentara yang datang ke rumah keluarga kakak beradik Aser untuk menjenguk teman masa kecilnya yang bernama Madeline. Selama ia tinggal di sana, ia pun menyadari bahwa Madeline ini sakit, tapi sakitnya itu agak aneh teman-teman. Madeline ini berperilaku aneh begitu. Dan juga terdapat keanehan yang terjadi di sekitar rumah keluarga Aser. Nah, Easton pun mencari tahu penyebab sakit Madeline dan juga apakah ada hubungannya antara sakitnya Madeline ini dengan keanehan-keanehan yang terjadi begitu teman-teman. Jadi novel ini terinspirasi dari novel horor juga karya Edgar Allan Poe yang berjudul The Fall of House of Usher. Nah, teman-teman yang mungkin punya atau pernah baca bisa coba ingat-ingat atau coba baca ya, karena memang premisnya sama. Untuk ceritanya secara keseluruhan aku suka teman-teman ya, sebagai penggemar horor dari awal sampai akhir itu aku enjoy bacanya, karena memang sangat-sangat buat penasaran, terutama keanehan-keanehannya. Misalnya itu ada jamur yang aneh dan juga ada sekelompok kelinci yang bertingkah aneh teman-teman begitu. Settingnya pun digambarkan dengan bagus dan juga atmosferik ya, jadi suasana misteriusnya itu sangat-sangat terasa. Easton sebagai karakter utama menurutku menarik ya, terutama tentang backgroundnya. Teman-teman bisa coba baca dan simpulkan sendiri. Dia juga bukan tipe yang bikin emosi atau sok-sokan atau gimana begitu ya teman-teman. Tetapi ia berusaha mencari tahu dan menemukan solusi permasalahan yang dialami oleh kakak beradik Aser begitu. Kemungkinan aku akan lanjut baca karena ini series ya, seriesnya judulnya Sworn Soldier. Nah, yang buat Move the Dead ini adalah buku pertama. Nanti suatu saat mungkin akan aku lanjutkan untuk buku keduanya begitu. Berikutnya masih ebook ya, yaitu Misteri Bilik Korek Api. Tapi ini aku baca di Ibusnas ya. Ceritanya ringan, meski horor, tapi juga ada romansnya yang tipis-tipis ya teman-teman. Ceritanya tentang Sande, ya seorang anak yatim piatu. Ia dan adik-adik panti itu mau pindah ke lokasi baru begitu teman-teman. Di lokasi barunya, ia dan adik-adiknya itu menemukan sebuah kamar misterius yang dindingnya itu penuh dengan korek api dari berbagai negara dan berbagai merek begitu teman-teman. Kemudian selain Sande, karena novel ini dual POV, jadi ada satu lagi POV yang diceritakan oleh penulis, yaitu POV seorang anak yang juga penghuni panti itu yang bernama Amola. Nah, yang menarik dari novel ini menurutku adalah Amola ya, karena penulis menceritakan POV-nya Amola ini dengan unik ya, bisa dibilang berbeda. Jadi sepanjang membaca novel ini aku tuh menerka-nerka begitu teman-teman, menebak-nebak Amola itu kenapa begitu teman-teman. Selain misterinya, cerita dalam novel ini juga sedikit banyak menggambarkan dinamika kehidupan di panti asuhan ya teman-teman. Bagaimana suka dukanya, bagaimana interaksi anak-anak panti asuhan, bagaimana keluhannya. Itu menurutku penulis mengemasnya dengan bagus ya teman-teman. Novel berikutnya adalah novel dari Kak Sukaida yang berjudul Rencana Besar. Nah ini teman-teman. Jadi setelah membaca novel Hilang di Wonju itu aku penasaran dengan novel-novel Kak Sukaida yang lain. Jadi aku memutuskan untuk membeli Rencana Besar, dan nanti ada lagi satu lagi novelnya yaitu Efek Jerah. Untuk Efek Jerah ini intinya bercerita tentang sang karakter utama yang bernama Makarim. Dia dimintai tolong untuk memecahkan kasus penggelapan dana miliaran di sebuah bank begitu teman-teman. Dibandingkan dengan novel Hilang di Wonju, novel ini tentu lebih puas ya bacanya karena memang lebih tebal. Kalau dibandingkan, nah ini lihat perbandingannya teman-teman. Nah, tentu saja menurutku lebih puas baca Rencana Besar ya. Selain karakter utama yaitu Makarim, di novel ini juga terdapat karakter-karakter lain yang tak kalah menarik ya. Yang aku suka adalah karakter-karakter ini tuh mempunyai misi sendiri-sendiri, mempunyai rahasia-rahasia sendiri. Jadi selama membaca tuh aku menebak-nebak sebenarnya tuh maksud dia apa, sebenarnya yang disembunyikan dia itu apa. Itu yang membuat misteri dan novel ini menarik karena bikin pembaca tuh terus penasaran begitu teman-teman. Penulis tuh merangkai misteri dan hubungan antar karakter itu dengan baik begitu. Nah, tadi selain Rencana Besar, aku juga baca novel berikutnya dari Kak Sukaida, yaitu Efek Jerah. Jadi kalau Rencana Besar ini tentang kasus di sebuah bank ya, di Efek Jerah ini kasus di sebuah perusahaan maskapai begitu. Inti ceritanya adalah Dio, karakter utamanya ini, dia yang sebelumnya bekerja menjual DVD bajakan, dia kemudian menerima pekerjaan untuk melakukan sebuah misi rahasia begitu teman-teman. Jadi novel ini diceritakan bagaimana perkembangan Dio dari seorang penjual DVD bajakan menjadi anak buah
Pak John ya, yang memberi pekerjaan itu namanya Pak John. Bagian persiapannya ini menurutku terlalu cepat ya teman-teman, entah mengapa. Nah, jadi aku merasa dia ini kayaknya menurutku kurang meyakinkan untuk melakukan misi-misi berbahaya begitu. Sebenarnya alurnya tuh mudah ditebak ya, kayak menjalankan misi-misi gitu. Aku berharap ada kejutan-kejutan yang bikin melongo, tetapi ternyata menurutku kejutannya atau plot twist-nya itu tidak terlalu wow gitu teman-teman. Jujur kalau disuruh milih antara rencana besar dan efek jerah, aku lebih suka rencana besar ya teman-teman. Berikutnya adalah novel yang berjudul The Mortician karya Kak Ririn Ayu. Karakter utamanya ini adalah seorang perian jenazah yang bernama Noah Halser. Noah Halser ini selain pekerjaannya yang tidak biasa tadi, ia juga mempunyai kesenangan yang aneh ya teman-teman, bisa dibilang menyimpang. Nah, karena kesenangannya yang menyimpang itulah ketika ia bertemu dengan Christabel, ia akan mengalami sesuatu yang mengubah hidupnya dan pandangannya akan kematian begitu. Sebelumnya perlu diperhatikan ya teman-teman, novel ini adalah kategori umurnya adalah 21 plus untuk dewasa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum cukup belum umur 21, mending kalian ikuti aja kategori umurnya ya, batasan umurnya teman-teman. Dan juga teman-teman cari tahu dulu trigger warningnya ya, karena memang novel ini ada hal-hal yang tabu, hal-hal yang sensitif begitu teman-teman. Settingnya di luar negeri, yaitu di Switzerland. Salah satu kotanya yang disebutkan di novel ini adalah Andermatt. Itu memang kota yang real ya, yang berada di kaki pegunungan Alpen. Menurutku penulis sudah cukup riset untuk tentang budaya dan situasi di sana ya teman-teman, di Switzerland. Jadi untuk aku orang awam itu seperti membaca novel terjemahan. Ini pun judulnya ada yang dalam bahasa Jerman ya teman-teman. Tapi jangan khawatir kalau misalnya ada istilah asing, itu penulis menyertakan footnote ya. Ada keterangannya, ada penjelasannya, jadi nggak usah bingung. Nah, ini contoh footnote yang menjelaskan arti kata reise yang merupakan judul bab di novel The Mortician ya teman-teman. Dengan genre thrillernya, novel ini memang berbeda dengan novel thriller dari penulis lokal yang lain ya, karena memang tadi sang karakter utama itu pekerjaan yang tidak biasa, yang tidak lazim di Indonesia begitu. Ceritanya menurutku sebenarnya menarik ya, tapi karena ini terlalu singkat, terlalu tipis, jadi menurutku kurang greget begitu teman-teman. Salah satu hal yang aku rasa benar-benar kurang greget ini adalah interaksi antara Noah dan Christabel begitu. Menurutku terlalu buru-buru ya teman-teman, kayak terlalu agak memaksa gitu. Karena ya memang novelnya tipis, jadi ada beberapa bagian yang terasa cepat begitu. Untuk bagian ending ya, bagian klimaksnya itu menurutku harus menggambarkan dengan bagus ya, sangat sangat terasa suasana merindingnya, suasana bergediknya adegannya itu benar-benar bikin gimana ya, bikin merinding gitu. Rasa ngeri dan putus asanya itu terasa sekali teman-teman. Nah, jadi itu tadi ya novel-novel yang aku baca, ada 2 ebook dan juga 3 novel fisik. Nah, kemudian aku mau share teman-teman. Jadi aku punya TBR yang akan aku baca setelah ini. Nah, yang pertama adalah Memories of a Name dari KLZ. Ini kalau dibaca dari verbnya itu terlihat menarik teman-teman, makanya aku penasaran ya. Ini aku bacakan dulu ya. 10 jam, 5 orang, 1 nama. Ketika membuka mata, tiba-tiba saja Matthew sudah berada di sekolah lamanya SMA Polaris. Ia tidak ingat bagaimana caranya bisa sampai ke sekolah tersebut, padahal SMA Polaris sudah ditutup. Di tengah gelapnya sekolah itu, ponsel di tangan Matthew bergetar. Itu bukan ponsel Matthew, tapi benda itu berada di dalam ranselnya tadi. Mungkin ada seseorang yang dengan sengaja memasukkannya ke sana. Pemuda itu menyalakan ponsel dan pesan di layar berbunyi. Sebutkan nama orang yang kalian bunuh tahun lalu. Mungkin penasaran nggak sih teman-teman? Ya, jadi nanti habis ini mungkin aku baca ini ya. Yang kedua adalah novel bahasa Inggris ya, The Decagon House Murders dari penulis Jepang Yukito Ayatsuchi. Yukito Ayatsuchi Sensei. A Japanese bestseller inspired by Agatha Christie's and then there were none. Jadi setelah ini aku akan baca Memories of a Name, lanjut The Decagon House Murders ya. Nah, itu dulu ya teman-teman video kali ini, video review dan juga mini TBR. Untuk teman-teman yang sudah baca novel-novel yang aku review tadi, atau teman-teman punya pendapat lain, langsung aja komen di kolom komentar ya teman-teman. Aku akhiri dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.